Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan sebuah video roleplay tentang implementasi asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa halusinasi pendengaran. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Trisetyo Widyastanto. Saya Samsul Nur Hidayat. Saya Nur Aprianti. Saya Lili. Saya Lili Widyastuti. Diketahui seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di RSJ dengan diagnosa skizofrenia paranoid. Pada saat dikaji, klien awalnya marah-marah dan melempar benda di sekitar. Suka menyendiri, sering mondar-mandir, mendengar suara-suara tanpa wujud, dan sering berbicara sendiri. Klien mengatakan dirinya mendengar suara pacarnya yang sudah meninggal untuk menyuruhnya sholat. Afek klien tampak labil saat mendengar bisikan. Menurut keluarga, klien belum pernah dirawat di RSJ. Klien mempunyai riwayat 1 tahun yang lalu mengalami masa lalu yang menyedihkan, yaitu kekasihnya meninggal dunia saat hendak menikah. Dan sejak 2 bulan yang lalu, klien mulai berbicara kacau dan mulai mendengar suara-suara yang menyuruh klien untuk sholat secara terus-menerus melebihi 5 kali sehari. Klien tidak memiliki keluhan fisik. Saat dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, didapatkan hasil tekanan darah 110/80 mmHg, temperatur 36,6 derajat Celcius, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi pernapasan 18 kali per menit. Klien memiliki tinggi badan 167 cm dan berat badan 56 kg. Klien merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Memiliki 1 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Klien belum menikah. Baik, silakan duduk Pak Samsul. Selamat pagi Pak Samsul, perkenalkan saya Nur Aprianti, saya biasa dipanggil Ria. Saya adalah mahasiswa dari Stikes YRC Pontianak. Nah, di sini saya akan merawat Bapak hari ini, mulai dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Baik Pak Samsul, sebelum kita mulai bisa Bapak sebutkan identitas Bapak yang ada di gelang pasiennya. Siapa namanya di situ Pak? Samsul Nur Hidayat. Tanggal lahirnya berapa di situ? 1 Januari Tahun? tahun 1999. Berarti betul ya. Dengan sebelumnya Bapak tinggal di mana? Saya tinggal sama orang tua saya di Roban, Bu. Bapak sebelumnya pernah bekerja? Kerja di mana? Saya bekerja dulu jadi kerja bangunan. Baiklah Pak Samsul, bisa Bapak ceritakan suara-suara apa yang Bapak biasanya dengar? Saya selalu dengar suara calon istri saya, Bu. Dia bisik-bisik telinga saya, tapi saya tidak lihat. Dia suruh saya sholat. Lalu Bapak mendengar suara-suara tanpa lihat wujudnya, gitu ya? Dan nyuruh Bapak sholat-sholat terus, gitu? Iya, Sus. Terus apa yang Bapak lakukan saat dengar suara itu? Saya merasa terganggu. Saya pengen tenang. Jangan ada yang bisik-bisik lagi. Ini dia panggil-panggil lagi. Ya. Jadi Bapak merasa terganggu ya dengan suara-suara seperti itu ya? Kapan biasanya Bapak mendengar suara-suara itu? Seringnya berapa kali dalam sehari biasanya dengar? Sering, Sus. Setiap saat.
Pada saat apa biasanya suara itu terdengar Pak? Atau kondisi yang seperti gimana kalau sering terdengarnya? Apakah pada saat sendirian, lagi di rumah, lagi ramai-ramai? Kayak gimana? Iya sus, kalau saya lagi sendiri lebih nyaring suaranya sus. Baiklah. Lalu apa yang Bapak lakukan saat Bapak mendengar suara itu? Saya disuruh sholat terus, rasanya pengen nonjok, pengen marah jadinya. Apakah kalau Bapak marah-marah gitu suaranya hilang? Iya sus, tapi setelah itu muncul lagi suaranya. Pak Samsul, jadi nanti di sini saya tujuannya mau ngajak-ngajak ngobrol Pak Samsul. Nggak lama kok, 10 menit aja. Kita bicarakan tentang bagaimana menghilangkan suara-suara yang ganggu-ganggu itu. Gimana? Tempatnya di sini aja, kita nggak usah kemana-mana. Bapak mau? Gimana? Iya sus, boleh. Iya. Tuh, Bapak maunya suara-suara itu hilang kan ya? Nah, sekarang kita belajar bagaimana suara-suara itu biar nggak muncul lagi. Bapak mau ya? Iya sus. Baiklah Pak Samsul. Ada 4 cara untuk kita mencegah agar suara-suara itu tidak muncul. Yang pertama adalah cara menghardik. Jadi Bapak harus menghardik suara-suara yang muncul itu. Yang kedua dengan cara minum obat teratur. Yang ketiga Bapak harus bicara ngobrol dengan orang lain yang ada di sekitar saat suara-suara itu muncul. Dan yang keempat Bapak harus melakukan kegiatan rutinitas harian biar Bapak tidak terfokus pada suara-suara itu. Bagaimana? Bapak mau nggak kita melakukan pertama dulu? Yang pertama dulu kita belajar menghardik suara-suara itu. Bapak bersedia? Iya sus. Iya. Jadi kalau saat suara-suara itu muncul, yang pertama Bapak lakukan, Bapak tutup matanya, terus Bapak tutup telinganya, Bapak ngomong keras-keras atau bisa juga di dalam hati, tapi kalau ngomong dengan keras dikeluarkan biasanya akan lebih kuat pengaruhnya. Bapak ngomong gini, pergi, jangan ganggu, saya tidak mau lagi dengar, saya tahu kamu tidak nyata, pergi. Nah, seperti itu, apa bisa Bapak mencontohkan? Bisa, Bu. Bisa. Saya tutup mata, tutup telinga, bilang pergi, jangan ganggu. Saya tidak mau mendengar. Pergi. Kamu tidak nyata. Udah, sus. Baik, bagus sekali Pak Samsul. Ternyata Bapak udah bisa ya melakukan pengontrolan halusinasi tadi dengan cara menghardik. Nah, gimana perasaan Pak Samsul setelah melakukan menghardik tadi? Saya lega, sus. Suaranya sekarang berhenti, sus. Baguslah kalau begitu Pak, sudah hilang-hilang ya suaranya ya. Nanti kalau suara itu muncul-muncul lagi, Bapak ulangi lagi ya kayak seperti tadi yang kita belajar sama-sama. Iya, sus. Nanti saya coba lagi. Nah, kalau gitu kita bikin jadwal latihan. Gimana, Bapak mau? Mau, sus? Boleh. Latihannya mau berapa kali sehari? 3 kali cukup ya? Mau jam berapa kalau gitu? Jam berapa aja nih latihannya maunya? Jamnya jam 8 pagi, Ya, jam 2 siang, ya. dengan jam 7 malam saja. Oke, baiklah. Kalau gitu Bapak maunya jam 8 pagi, jam 2 siang, sama jam 7 malam. Saya masukkan ke dalam jadwal latihan menghardik Bapak ya setiap harinya ya. Iya, sus. Nah, tempat latihannya maunya di mana nanti? Di sini aja atau di mana? Di sini aja, sus. Baiklah, kalau gitu
Nanti kita latihannya di sini 3 kali sehari ya nanti ya. Ada jam 8, jam 2 siang sama jam 7 pagi. Ini sudah saya masukkan ke jadwalnya ya Pak. Nah kalau gitu kita udah ada jadwal harian untuk menghadit. Selanjutnya kita belajar mengendalikan halusinasi dengan cara kedua tadi ya Pak ya. Dengan cara minum obat yang teratur. Nanti saya ajarkan Bapak cara minum obat. Gimana? Bapak mau nggak? Boleh sus, tapi sekarang saya capek. Ya. Nanti saja ya sus. Oh iya boleh. Baiklah kalau gitu maunya kira-kira waktunya kapan ya? Kalau misalnya sekitar jam 2 siang atau jam 3 sore nanti bisa nggak? Kita latihan untuk minum obat cara keduanya ya untuk ngontrol halusinasi. Gimana? Bapak maunya di mana nanti ketemunya nih kalau kita latihan minum obat? Di sini aja sus. Kalau gitu, kalau berarti Bapak maunya nanti 3 jam lagi, nanti jam 3 sore kita ketemu lagi untuk minum obat ya. Di Iya. sini tempatnya, ya. Iya sus. Baiklah, kalau tempatnya mau di sini, berarti nanti jam 3 sore kita ketemu lagi di sini. Bapak latihan lagi untuk tahap cara keduanya ya. Kalau gitu, pertemuan kita sekarang sampai di sini. Bapak istirahat dulu, kembali ke kamar. Ayo kita kembali ke kamar. Ayo sus. Ayo, mari saya antarkan Pak. Sus. Sekian video roleplay dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, burung dara burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.